Halo Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Safriadin, guru di SDN Molekili Samba, Kabupaten Ende. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Pada bagian pertama, kita akan mengenal fitur-fitur pada Platform Merdeka Mengajar. Apa saja fitur-fitur pada PMM? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik Bapak Ibu, pada bagian pertama video ini kita akan mengenal fitur-fitur pada PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Apa saja fitur-fitur pada PMM? Sebelum itu kita ketahui dulu apa itu PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Jadi Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada Jumat 11 Februari 2022, Merdeka Belajar episode 15, sebagai salah satu dukungan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi platform Merdeka Mengajar membantu guru atau pendidik dalam mendapatkan pemahaman, referensi, dan inspirasi untuk dapat menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi platform Merdeka Mengajar ini diharapkan menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Mengajar dalam hal ini kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas, sementara belajar itu pengembangan diri yang bisa dilakukan oleh pendidik dan juga berkarya berupa mencari dan berbagi inspirasi kepada pendidik lainnya. Jadi platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu dapat akses dengan dua cara. Yang pertama bisa install melalui aplikasi Google Play Store. Bapak Ibu bisa cari dan ketikkan Merdeka Mengajar, maka akan muncul seperti tampilan logo Merdeka Mengajar tersebut. Bapak Ibu langsung install. Kemudian juga Bapak Ibu bisa akses melalui laman situs guru.kemendikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu untuk masuk atau login ke akun Merdeka Mengajar masing-masing itu bisa menggunakan akun Belajar ID atau madrasah.kemenak.go.id. Jadi hanya bisa dilakukan oleh akun belajarnya masing-masing untuk bisa login ke aplikasi atau platform Merdeka Mengajar. Jika Bapak Ibu belum memiliki akun Belajar ID, Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah bisa menghubungi operator di masing-masing satuan pendidikan untuk mendapatkan akun belajarnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat apa saja dukungan implementasi kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Yang pertama, bisa Bapak Ibu ikuti seri webinar yang bisa dilakukan dari pusat maupun daerah. Bapak Ibu juga bisa mengikuti komunitas belajar, baik dalam satuan pendidikan, juga di tingkat daerah maupun komunitas secara luas, baik secara daring maupun luring. Kemudian Bapak Ibu dari PMM juga Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai narasumber berbagi praktik baik yang merupakan rekomendasi dari pusat. Narasumber ini yang sudah dikurasi dan telah disediakan dalam platform Merdeka Mengajar. Selain itu juga mitra pembangunan yang mendukung belajar komunitas di tingkat daerah dan atau tingkat satuan pendidikan bergantung area kerja dari mitra. Kemudian ada juga helpdesk. Saat ini helpdesk-nya masih terpusat berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar ini. Jadi pada platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu ada beberapa menu yang Bapak Ibu bisa dapatkan atau Bapak Ibu bisa lihat di platform Merdeka Mengajar. Yang pertama adalah tentang kurikulum Merdeka. Jadi berisi informasi mengenai prinsip dan dokumen penting yang terkait dengan implementasi dari kurikulum Merdeka, seperti panduan pembelajaran dan asesmen, CP, dan juga ATP. Selain itu ada asesmen murid, itu dapat menganalisis yang membantu guru untuk menganalisis awal dari pembelajaran literasi dan juga numerasi. Tersedia juga perangkat ajar,
berupa modul, bahan ajar, buku. Modul ini bisa modul ajar maupun modul project berdasarkan setiap mata pelajaran maupun fase masing-masing. Kemudian pada pelatihan mandiri, Bapak Ibu, di PMM ini berisi topik-topik terkait dengan kurikulum merdeka. Kemudian ada komunitas belajar, itu wadah untuk belajar dari sesama rekan pendidik di seluruh Indonesia. Bapak Ibu juga bisa mencari dan berbagi inspirasi melalui video inspirasi. Itu terdapat kumpulan video inspirasi yang telah dikurasi. Tentunya video-video praktik baik dari sesama guru. Kemudian ada bukti karya. Menu ini untuk membangun portofolio karya agar dapat saling berbagi inspirasi dengan sesama rekan pendidik. Jadi setiap guru yang mempunyai akun itu bisa melakukan atau bisa mengunggah bukti karyanya. Bukti karyanya apa saja? Mulai dari artikel praktik baik, kemudian video praktik baik, maupun RPP, modul ajar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Selain itu, pada PMM juga menyediakan menu ide praktik baik. Itu halaman inspirasi untuk menemukan ide praktik baik yang telah dikurasi secara rutin dari berbagai konten. Nah, sebelum kita membahas tentang detail dari platform Merdeka Mengajar ini, tentunya di masing-masing menu, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menginstal aplikasi PMM dan sudah mengunduh di HP masing-masing, Bapak Ibu bisa memeriksa kembali, ya, update kembali ke versi yang paling baru. Bapak Ibu bisa pergi ke Play Store, kemudian kembali ketikkan Merdeka Mengajar. Jika ada tombol warna hijau, itu tertulis update, maka Bapak Ibu silakan update. Karena selama beberapa bulan terakhir ini ada tentunya berbagai versi-versi terbaru yang berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu, di sini juga kita bisa melihat buletin Merdeka Mengajar atau newsletter. Itu berupa kegiatan rutin setiap bulan pada menu info terkini. Baik itu praktik baik yang dilakukan oleh individu dan juga komunitas-komunitas belajar yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, Bapak Ibu, sudah dijelaskan tadi bahwa platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi ada berbagai referensi berupa perangkat ajar, yang lebih dari 2000 referensi perangkat ajar tentunya yang berbasis dengan kurikulum Merdeka. Dan juga asesmen-asesmen, literasi, dan numerasi yang Bapak Ibu bisa ikuti. Kemudian perangkat ajar di sini ada beberapa yang Bapak Ibu bisa unduh, misalnya RPP, bahan ajar, modul project, buku murid, dan juga asesmen. Selain itu, Bapak Ibu di asesmen sendiri, asesmen murid ini, pendidik juga kita dapat mengetahui level kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi kelas secara keseluruhan melalui asesmennya. Kemudian memperoleh informasi dari proses dan hasil pembelajaran murid, mencari asesmen berdasarkan fase dan mata pelajaran untuk kemudian dibagikan murid secara daring atau online maupun luring atau offline. Dan menerima proses penilaian dilakukan secara otomatis kecuali soal uraian ya Bapak Ibu jika asesmen ini dibagikan secara online. Buletin Merdeka Mengajar newsletter ini Bapak Ibu juga bisa lihat. Kemudian pada pengembangan diri sudah disampaikan tadi ada pelatihan mandiri dan juga ada komunitas belajar. Mengenai menu-menunya ini Bapak Ibu kita akan lihat lebih detailnya. Untuk pelatihan mandiri, di sini ada topik pelatihan. Di masing-masing topik pelatihan ada modul. Jadi misalnya topik pelatihan kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar, di situ ada berbagai modul. Misalnya Merdeka Belajar ada 5 modul. Nah, masing-masing modul tentunya harus berupa video yang Bapak Ibu bisa tonton. Berupa video maupun bisa berupa teks. Jadi setelah Bapak Ibu menonton video atau membaca teks, Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan latihan pemahaman. Kemudian mengisi cerita reflektif di masing-masing modul. Dan juga diakhiri dengan post-test. Itu mengukur sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terhadap modul pelatihan maupun topik pelatihan. Selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk melaksanakan aksi nyata berdasarkan modul
dan topik pelatihan yang telah dipelajari. Setelah aksi nyata Bapak Ibu sudah divalidasi oleh validator dari kementerian, Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat pelatihan. Sertifikat ini bisa 32 JP maupun 30 JP, tergantung dengan topik pelatihan masing-masing. Setelah Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, tentunya di bukti karya, di profil Bapak Ibu di PMM, akan mendapatkan 1 bintang. Nah, untuk pelatihan mandiri ini kita akan bahas pada video tersendiri pada bagian berikut. Pelatihan mandiri, komunitas belajar, dan seterusnya kita akan bahas di video tersendiri. Kemudian ada beberapa tips tentunya untuk bisa lolos validasi aksi nyata. Yang pertama, tidak plagiasi, tidak menjadi seorang plagiator. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu kuasai. Kemudian yang ketiga, baca panduan aksi nyata yang Anda pilih. Tentunya masing-masing aksi nyata di setiap topik pelatihan itu memiliki panduan yang harus Bapak Ibu ikuti. Jika di luar panduan, maka aksi nyata dari Bapak Ibu tentunya tidak tervalidasi atau minta diperbaiki kembali. Kemudian yang keempat, isi deskripsi apa yang Anda lakukan dan refleksi dengan jelas. Jadi selain mengunggah dokumen, Bapak Ibu juga harus mengisi deskripsi dan refleksi di aksi nyata tersebut. Kemudian unggah dokumen atau bukti aksi nyata, kemudian sertakan umpan balik dari sasaran aksi nyata. Itu berupa foto, tulisan, link, atau tangkapan layar atau screenshot. Yang ketujuh, pastikan unggah dokumen sesuai dengan ukuran, sesuai ketentuan, dan gunakan sinyal internet yang stabil. Jadi misalnya dokumen yang diminta adalah 2 MB, maka Bapak Ibu juga harus mengunggah hanya 2 MB. Dan yang terakhir, cek agenda webinar di pelatihan mandiri untuk dapat belajar secara sinkronus bersama dengan narasumber yang sesuai dengan topiknya. Itu 8 tips untuk lolos validasi aksi nyata. Alurnya seperti ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu melakukan unggah aksi nyata, tentunya para validator akan melihat apakah ini lulus atau tidak. Jika tidak lulus, Bapak Ibu bisa memperbaiki kembali aksi nyatanya. Jika lulus oleh validator tentunya atau sudah tervalidasi oleh validator, tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihannya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan banding. Jika bandingnya tidak diterima, bisa perbaikan lagi. Jika diterima, maka akan mendapatkan juga sertifikat pelatihan. Selanjutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan ini contoh sertifikat pelatihan. Jadi setelah Bapak Ibu mengikuti topik pelatihan, menyelesaikan semua modul, kemudian menyelesaikan aksi nyata, dan aksi nyatanya sudah tervalidasi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihannya. Ini adalah contoh aksi nyata Bapak Ibu, bisa berupa video, bisa juga berupa gambar, dan refleksi atau umpan balik itu wajib dicantumkan pada aksi nyata. Kemudian pengembangan diri yang kedua, selain pelatihan mandiri ada komunitas. Jadi komunitas yang dimaksud di sini adalah komunitas belajar Bapak Ibu yang sudah diterkoneksi oleh sesama rekan guru di seluruh Indonesia. Jadi pada komunitas ini juga Bapak Ibu bisa membentuk komunitasnya di sekolah masing-masing. Bagaimana cara membentuk komunitas di sekolah masing-masing? Kita akan buatkan video khusus mengenai membuat komunitas belajar yang efektif tentunya. Jadi komunitas belajar tidak hanya terdaftar di PMM, tapi bisa diaktualisasikan dalam kehidupan di sekolah, baik di sekolah maupun antar sekolah. Misalnya kalau di tingkat sekolah dasar itu di tingkat gugus, maupun di tingkat yang di atasnya lagi. Kemudian juga pada komunitas ini juga terdapat fitur narasumber yang dapat menghubungkan dengan narasumber dari sekolah penggerak untuk berbagi praktik baik. Jadi narasumber saat ini tidak hanya dari sekolah penggerak, tetapi juga sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka juga bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik yang bisa dilihat di menu komunitas narasumber ini. Kemudian Bapak Ibu, komunitas ini juga sebagai wadah untuk berbagi praktik baik, kemudian bisa dilakukan antar jenjang maupun di antar daerah ya. Ini
Bapak Ibu juga bisa melihat jadwal webinar yang sudah diagendakan. Misalnya di sini contoh ada pembuatan komunitas belajar, alur memahami kurikulum merdeka, itu Bapak Ibu bisa melihat webinar-webinar dilakukan oleh komunitas belajarnya. Kemudian yang berikut Bapak Ibu berkaitan dengan narasumber tadi. Jadi narasumber ini ada pembahasannya sendiri. Itu ada perekrutan narasumber berbagi praktik baik. Yang dilakukan oleh Balai Guru Penggerak masing-masing provinsi tentunya. Di narasumber ini yang dipilih dan karyanya sudah dikurasi oleh para kurator sehingga dia menjadi seorang narasumber yang bisa diundang atau dihubungi oleh kepala sekolah maupun penggerak komunitas supaya bisa menjadi sebagai inspirasi untuk berbagi praktik baik yang telah dilakukan. Kemudian platform Merdeka Mengajar tentunya mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik. Berkarya dalam hal ini melakukan bukti karya, membangun portofolio yang saling berbagi inspirasi dan juga berkolaborasi. Video-video inspirasi juga Bapak Ibu dapatkan untuk mengembangkan diri dengan akses yang tidak terbatas. Jadi video dimanapun Bapak Ibu tentunya video-video yang sudah dikurasi ini Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi dalam melakukan praktik baik. Jadi bukti-bukti karya ini Bapak Ibu bisa lihat di sini misalnya mempublikasikan karya ke platform Merdeka Mengajar. Jadi sebelumnya kita unggah dulu ke YouTube, kemudian linknya kita tautkan ya atau kita tempatkan pada bukti karya. Selain itu juga Bapak Ibu bisa mengunggah artikel, kemudian mengunggah berbagai perangkat ajar, modul ajar, praktik baik yang Bapak Ibu telah lakukan untuk diupload di bukti karya sehingga menjadi suatu portofolio tersendiri bagi Bapak Ibu guru. Selanjutnya Bapak Ibu ada video inspirasi tentunya sudah dibahas tadi berkaitan dengan inspirasi praktik baik dari masing-masing guru di seluruh Indonesia. Jadi kita sudah membahas tentang menu-menu yang ada atau fitur-fitur pada platform Merdeka Mengajar. Nah, kita mulai dari mana ini Bapak Ibu? Jadi ada 3 menu utama untuk mulai mempelajari kurikulum Merdeka. Ada 3 langkah ya utama untuk mempelajari kurikulum Merdeka khususnya pada tahun ajaran 2023-2024 nanti. Hampir semua sekolah telah menerapkan kurikulum Merdeka dengan 3 pilihan, baik itu Merdeka kurikulum Merdeka yang dilaksanakan dalam sekolah ini dengan 3 pilihan, ada yang mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi. Nah, ada 3 langkah untuk mulai. Yang pertama kita membaca info terkini. Info terkini itu membaca kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Misalnya Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Kemudian yang kedua tentang kurikulum Merdeka, itu berisi prinsip, filosofi, kemudian dokumen-dokumen seperti panduan pembelajaran asesmen, panduan proyek, kemudian CP, contoh ATP, itu Bapak Ibu bisa pelajari di tentang kurikulum Merdeka. Dan yang ketiga ini yang penting juga Bapak Ibu harus mengikuti pelatihan mandiri. Jadi ada 7 topik yang dapat dipilih oleh guru. Yang pertama adalah Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, dan seterusnya sampai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi menu-menu ini solusinya sudah kita lihat di sini. Ada menu pelatihan mandiri, perangkat ajar, dan lain sebagainya yang Bapak Ibu bisa dapatkan di platform Merdeka Mengajar. Jadi sebelum mengakhiri Bapak Ibu, mari kita gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Materi-materi yang berkaitan materi lengkapnya Bapak Ibu bisa dapatkan di link ID/Safriyadin. Bisa dapatkan di link deskripsi video ini. Sebelum mengakhiri Bapak Ibu, kami akan membahas di video berikutnya berkaitan dengan hal-hal lebih detail mengenai masing-masing menu dan contoh yang sudah kami praktekkan. Sebelum
diakhiri pada video kali ini, saya mengutip dari kata-kata dari Pak Iwan Sahrin bahwa teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang baik, tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan dengan lebih baik. Sekian video kali ini, nantikan video kami selanjutnya. Sekian dan salam untuk guru-guru hebat dimanapun Anda berada.